Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang nabi besar, pembawa Taurat, manusia yang pernah berbicara langsung dengan Rabb semesta alam, tiba-tiba memohon satu hal yang tidak pernah diminta manusia sebelumnya. Ya Rabb, perlihatkan dirimu padaku. Permintaan itu tidak datang dari ragu, bukan pula dari keberanian kosong. Ini lahir dari keinginan seorang hamba untuk semakin mengenal Tuhannya. Namun apa yang terjadi setelah permintaan itu justru mengguncang gunung, menjatuhkan Nabi Musa, dan mengajarkan seluruh umat manusia batas antara kemampuan makhluk dan keagungan Sang Pencipta. Peristiwa ini bukan dongeng, bukan metafora. Ini terdapat dalam Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama sepanjang zaman, dan menjadi salah satu pelajaran terbesar tentang siapa manusia dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran, dan jauhkan kami dari permintaan yang tidak pantas di hadapan-Mu. Jadikan kami hamba yang tunduk sebagaimana para nabi tunduk kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau engkau ingin memahami bagaimana peristiwa itu terjadi, apa hikmahnya, dan apa yang diabadikan Al-Quran tentangnya, ikuti pembahasannya sampai selesai. Ini bukan hanya kisah sejarah, ini pondasi akidah umat. Mari belajar dengan hati yang jernih dan niat yang benar. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kedudukan Nabi Musa sebagai kalimullah dan kekhususan risalahnya. Sebelum memasuki satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Musa, ada jejak panjang yang harus dipahami terlebih dahulu. Nabi Musa bukan seorang nabi biasa. Beliau melewati perjalanan keras sejak kecil, tumbuh di tengah kekuasaan Fir'aun, lalu meninggalkan Mesir dalam keadaan terdesak. Di fase itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkannya melalui rangkaian ujian yang akhirnya membawanya kepada risalah kenabian. Dalam perjalanan hidupnya, titik awal kenabian terjadi di lembah suci Tuwa. Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah memanggil Nabi Musa dari arah api yang beliau lihat dari kejauhan. Di momen itulah beliau diperintahkan untuk kembali ke Mesir, menyampaikan risalah tauhid, dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Fase ini menjadi pondasi awal bahwa hubungan Nabi Musa dengan Robnya tidak serupa dengan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya langsung, memberikan mukjizat, dan menugaskannya membawa risalah. Setelah membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan menyaksikan tenggelamnya Fir'aun, Nabi Musa memasuki fase baru, yaitu memimpin umat yang sudah lama hidup di bawah tekanan. Dalam kondisi baru itu, Allah menurunkan Taurat sebagai kitab suci bagi mereka. Taurat bukan hanya kumpulan hukum, ia menjadi pedoman hidup yang mengatur ibadah, mengatur akhlak, dan mengatur kehidupan sosial politik Bani Israel. Penurunan Taurat memperkuat kedudukan Nabi Musa sebagai pemimpin dan pembimbing rakyatnya. Ayat-ayat Al-Quran kemudian menegaskan keistimewaan Nabi Musa secara khusus. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 164, Allah menegaskan bahwa Allah benar-benar berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ayat ini menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menunjukkan karunia yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, kecuali dalam bentuk yang berbeda. Makna Allah berbicara langsung kepada Musa bukanlah kiasan. Ia dipahami sebagai dialog nyata tanpa perantara makhluk, sesuai dengan kemuliaan Allah dan tanpa menyerupai cara berbicara makhluk. Penjelasan ini mengukuhkan julukan Nabi Musa sebagai kalimullah, nabi yang Allah beri kehormatan berupa komunikasi langsung. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 51, Allah menjelaskan bahwa cara Allah menyampaikan wahyu kepada manusia ada 3, yaitu pertama melalui ilham,
kedua dari balik hijab, dan ketiga melalui malaikat. Para ulama memaparkan bahwa kasus Nabi Musa termasuk kategori yang kedua, yaitu berbicara dari balik hijab tanpa melihat Allah, tetapi mendengar wahyu secara langsung. Ini mempertegas kedudukan Nabi Musa di antara para rasul, sekaligus menjelaskan mengapa kepribadian dan misinya memiliki ciri yang sangat tegas dan kokoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 143 juga menyebut bagian awal dari dialog Allah dengan Nabi Musa sebelum masuk ke peristiwa lain. Para mufasir menekankan bahwa dialog ini adalah bukti kedekatan Nabi Musa kepada Rabb-Nya. Dengan status sebagai nabi yang menerima wahyu, memimpin umat, dan berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa memiliki kedudukan spiritual yang teguh dalam sejarah kenabian. Sementara itu, umat yang Nabi Musa pimpin memiliki karakter sosial keagamaan yang berbeda. Bani Israel hidup dalam masa panjang sebagai budak di bawah kekuasaan Fir'aun. Lingkungan itu membentuk pola pikir mereka, yaitu ingin bukti-bukti yang kasat mata, cenderung meminta tanda-tanda yang bisa dilihat, dan seringkali mempersulit diri dengan permintaan yang tidak perlu. Para ulama menyebut kebiasaan mereka meminta hal-hal indrawi sebagai salah satu tantangan terbesar bagi Nabi Musa. Keadaan ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi latar penting untuk memahami dinamika hubungan antara Nabi Musa dan umatnya, Bani Israel. Dengan latar seperti ini, seorang nabi dengan kedudukan mulia, risalah yang kokoh, wahyu Taurat, dan umat yang penuh tuntutan, perjalanan Nabi Musa selanjutnya menjadi semakin jelas. Kedudukan Nabi Musa sebagai kalimullah adalah posisi yang membuat setiap langkah dan ucapannya memiliki otoritas yang kuat. Para mufasir menyebut bahwa sebelum peristiwa besar berikutnya terjadi, Allah telah mempersiapkannya dengan rangkaian wahyu dan misi yang menunjukkan kemuliaannya di antara para nabi. Nabi Musa memilih 70 tokoh dan perjalanan ke Tur Sinai. Setelah Bani Israel melewati masa yang sulit akibat kesalahan besar mereka, suasana di tengah-tengah kaum itu tidak langsung pulih. Mereka baru saja terselamatkan dari penindasan panjang Fir'aun. Namun ujian baru muncul dalam bentuk penyembahan anak sapi saat Nabi Musa tidak berada bersama mereka. Ketika Nabi Musa kembali dan menegakkan hukuman, keadaan memang sedikit tenang, tetapi bukan berarti urusan telah selesai. Bani Israel masih membutuhkan penyelesaian spiritual yang lebih besar, yaitu permohonan ampun yang resmi dan disaksikan oleh perwakilan mereka sendiri. Al-Quran menjelaskan langkah Nabi Musa pada fase ini dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 155. Ayat itu mencatat bahwa Nabi Musa memilih dari kaumnya 70 orang untuk menghadiri Mikot, sebuah pertemuan yang ditentukan oleh Allah. Para mufasir mengatakan bahwa pemilihan ini bukan keputusan mendadak. Nabi Musa sedang menghadapi kaum yang sering menuntut bukti, sering meminta sesuatu yang bisa dilihat langsung, dan sering meragukan keputusan yang hanya disampaikan melalui satu orang. Maka, ketika tiba saatnya untuk memperbaharui perjanjian dengan Allah dan memohon ampunan atas pelanggaran mereka, Nabi Musa memilih orang-orang terbaik untuk menyertainya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan proses pemilihannya secara rinci, tetapi para ulama sepakat bahwa Nabi Musa menunjuk mereka secara langsung. Mereka digambarkan sebagai kelompok yang dikenal soleh, dikenal konsisten dalam ibadah, dan dipercaya memiliki ketenangan dalam menghadapi momen penting. Nabi Musa sangat memahami tabiat kaumnya, sehingga memilih orang-orang yang bisa menjadi saksi dan penyambung informasi ketika mereka kembali. Alasan Nabi Musa harus naik kembali ke gunung juga dijelaskan oleh para mufasir. Setelah peristiwa anak sapi, Bani Israel memerlukan pembaharuan perjanjian. Mereka telah melakukan pelanggaran yang tidak bisa dianggap kecil. Perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mendatangi Mikot menjadi bentuk pemurnian kembali hubungan antara mereka dan syariat yang telah diterima. Nabi Musa tidak datang untuk menerima Taurat baru, itu sudah turun sebelumnya.
tetapi untuk menuntun kaumnya kembali kepada ketaatan dan menjelaskan bahwa pintu ampunan masih terbuka jika mereka kembali dengan jujur. Maka berangkatlah Nabi Musa bersama 70 orang itu menuju Tur Sinai. Para ahli sejarah menyebut wilayah Sinai saat itu dipenuhi jalur-jalur yang tidak pernah dilalui oleh Bani Israel selama pengembaraan. Namun perjalanan kali ini berbeda. Mereka tidak membawa seluruh umat. Tidak ada kerumunan besar, tidak ada persediaan yang rumit. Hanya delegasi kecil yang bergerak cepat menuju tempat yang sudah dikenal Nabi Musa dengan baik, yaitu gunung tempat beliau pertama kali menerima wahyu. Catatan tafsir menggambarkan perjalanan itu berlangsung tenang. Para delegasi tahu bahwa mereka bukan sedang melakukan ekspedisi biasa. Mereka datang sebagai wakil pembawa taubat. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lihat, tetapi mereka memahami bahwa tujuan mereka adalah memohon kepada Allah agar membersihkan dosa kaumnya. Tidak disebutkan adanya dialog panjang antara Nabi Musa dan para wakil dalam perjalanan, tetapi riwayat-riwayat menunjukkan bahwa perjalanan itu dilakukan dengan sikap khusyuk dan penuh kehati-hatian. Ketika mereka mendekati Tur Sinai, Nabi Musa memimpin mereka menuju tempat mikot. Tempat itu sudah ditentukan sebelumnya pada saat Nabi Musa menerima Taurat. Lokasinya berada pada bagian gunung yang tidak sembarangan orang bisa mendekat. Inilah tempat tertentu di mana Nabi Musa sebelumnya telah melakukan komunikasi langsung dengan Allah. Kini Nabi Musa membawa 70 orang ini agar mereka ikut menyaksikan apa yang Allah tetapkan untuk kaum mereka. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Nabi Musa mengajak mereka untuk berdoa. Para mufasir menjelaskan bahwa inti doa mereka adalah permohonan taubat bagi seluruh Bani Israel dan permohonan agar Allah menerima mereka sebagai umat yang kembali kepada kebenaran. Mereka tidak datang dengan syarat khusus, tidak membawa permintaan aneh, hanya membawa pengakuan atas kesalahan kaumnya dan harapan untuk diampuni. Pada titik ini, kita memiliki gambaran yang jelas. Peristiwa ini bukan sekedar perjalanan ritual, melainkan langkah serius untuk memperbaiki hubungan antara Bani Israel dan Allah. Nabi Musa membawa para tokoh itu bukan untuk menyaksikan sesuatu yang spektakuler, tetapi untuk menghilangkan keraguan di kalangan kaumnya. Mereka menjadi saksi bahwa Nabi Musa benar-benar mengikuti perintah Allah dan bahwa taubat mereka diserahkan langsung kepadanya. Semua berlangsung tenang dan teratur, sesuai riwayat-riwayat dalam tafsir. Hingga akhirnya mereka berdiri di hadapan mikot, menunggu apa yang akan Allah tentukan bagi mereka. Permintaan melihat Allah, dialog Nabi Musa dan respon ilahi. Ketika membahas kisah Nabi Musa, ada satu ayat yang sejak dulu menjadi perhatian besar para ulama. Ayat itu terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Pada bagian ketika Nabi Musa mengucapkan permintaan yang sangat khusus, Robbi arini angzur ilaik. Permintaan itu singkat, tetapi maknanya dibahas panjang oleh para mufasir klasik. Kisah ini mencatat sebuah dialog langsung antara Nabi Musa dan Tuhannya. Sebuah dialog yang tidak dimiliki nabi-nabi lain dalam bentuk seperti ini. Ayat tersebut menggambarkan suasana yang tenang dan sakral. Nabi Musa berada dalam sebuah momen ketika komunikasi antara dirinya dan Allah sudah berada pada tingkat tertinggi. Tidak ada unsur ragu, tidak ada rasa kurang yakin. Ketika Nabi Musa bertanya, Rabbi arin angzur ilaik, para ulama sepakat bahwa Nabi Musa meminta dengan penuh keyakinan dan penghormatan. Beliau mengetahui bahwa Allah ada, mengetahui bahwa Allah Maha Bicara, dan beliau tahu persis bahwa permintaan ru'yah atau melihat Allah adalah sesuatu yang mungkin secara syar'i, tetapi belum tentu terjadi di dunia. Tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa permintaan Nabi Musa bukan merupakan upaya menguji Allah dan bukan pula cerminan dari keraguan. Justru permintaan itu muncul karena beliau telah mencapai tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Beliau tidak meminta bukti keimanan. Beliau meminta sesuatu yang secara fitrah diinginkan oleh hati yang penuh iman, yaitu ingin melihat Tuhan yang telah berbicara dengannya. Ibnu Katsir menegaskan hal yang sama.
Tidak ada tanda-tanda keraguan dalam ayat tersebut. Nabi Musa meminta ru'yah sebagai bentuk keinginan seorang hamba yang dekat dengan Robnya. Para mufasir menggambarkan konteks psikologis Nabi Musa saat itu. Beliau telah melihat berbagai tanda kebesaran Allah dalam hidupnya. Dari panggilan di lembah suci, mukjizat tongkat, penyelamatan dari Fir'aun, hingga berbagai wahyu yang terus turun kepadanya. Semua pengalaman ini membuat imannya semakin kuat dan rasa ingin mendekat semakin besar. Jadi, ketika beliau berkata, "Tuhanku, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihatmu." Ucapannya adalah permintaan seorang nabi yang penuh adab, bukan permintaan seorang manusia yang ragu kepada Tuhannya. Lalu, apa yang kemudian terjadi tercatat jelas dalam lanjutan ayat. Allah menjawab Nabi Musa dengan firman, "Lan taroni." Secara bahasa, lan adalah huruf penafian untuk masa depan. Namun, para ulama tafsir menjelaskan bahwa dalam konteks ini, lan tidak bermakna penafian mutlak sampai selamanya. Ibnu Katsir menyebut bahwa maksudnya adalah engkau tidak akan mampu melihatku di dunia ini. Tafsir Al-Baghawi menegaskan bahwa Ahlus Sunnah menetapkan adanya ru'yah Allah di akhirat berdasarkan ayat dan hadis yang sahih. Sehingga lan taroni tidak berarti kemustahilan absolut. Kata itu menunjukkan pada ketidakmampuan makhluk di dunia, bukan ketidakmungkinan bagi Allah untuk memperlihatkan dirinya kelak di akhirat. Ulama seperti As-Sa'di menjelaskan sisi ilmiahnya, yaitu manusia di dunia tidak memiliki kemampuan fisik, kekuatan ruhani, ataupun struktur penciptaan yang mampu menahan penyaksian langsung terhadap Allah. Dunia ini bukan tempatnya. Alam akhiratlah yang akan diberikan kemampuan untuk hal tersebut. Karena itu, Allah tidak menolak permintaan Nabi Musa secara mutlak. Allah hanya menjelaskan bahwa di dunia hal itu mustahil. Sementara di akhirat, orang-orang beriman akan melihat Allah sesuai dalil-dalil yang datang dari ayat dan hadis. Kemudian, Allah memberikan syarat sebagai bentuk ujian kemampuan. Walakin ungzur ilal jabar. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memperhatikan gunung yang kokoh dan besar itu. Para mufasir mengatakan bahwa ini adalah bentuk perbandingan kemampuan. Jika gunung bisa tetap tegak ketika Allah menampakkan diri kepadanya, maka Nabi Musa pun akan mampu melihatnya. Tetapi jika gunung itu tidak mampu, maka itu menjadi bukti bahwa manusia lebih tidak mampu lagi. Dari penjelasan At-Tabari, gunung dipilih karena ia adalah makhluk yang paling kuat dan paling stabil di antara makhluk bumi. Ia tidak bergerak, memiliki struktur padat, dan menjadi simbol kekuatan duniawi. Jika sesuatu sekuat itu saja tidak mampu menerima tajalli Allah, tentu manusia tidak akan mampu. Pada titik inilah, para mufasir menggarisbawahi hubungan antara permintaan Nabi Musa dan jawaban Allah. Permintaan Nabi Musa adalah permintaan yang benar menurut syariat, karena ru'yah Allah itu mungkin terjadi secara mutlak. Namun, Allah menunjukkan bahwa dunia tidak memadai untuk itu. Dunia memiliki batas, dan makhluk dunia memiliki batas pula. Nabi Musa tidak dimarahi karena permintaannya, namun diberi penjelasan yang langsung menunjukkan realitas kemampuan makhluk. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu landasan bahwa ru'yah Allah pada hari kiamat adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menafsirkan ucapan Allah lan taroni sebagai penafian yang terikat dengan kondisi dunia. Mereka juga menunjukkan bahwa Allah tidak mengatakan aku tidak dapat dilihat, tetapi mengatakan engkau tidak akan mampu melihatku. Perbedaannya sangat penting. Yang satu adalah penafian terhadap kemampuan manusia saat itu, sementara yang lainnya adalah penafian terhadap sifat Allah. Dan Ahlus Sunnah menolak segala penafian yang bertentangan dengan nas. Dengan demikian, ketika ayat ini dibaca secara lengkap, kita melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya percakapan antara seorang nabi dan Tuhannya. Ini adalah penjelasan tentang batas makhluk, tentang realitas dunia, dan tentang hakikat ru'yah yang diimani oleh para ulama. Nabi Musa meminta sesuatu yang dibolehkan secara prinsip, namun beliau diberi penjelasan bahwa tempat beliau berdiri belum memungkinkan untuk hal itu. Dan penjelasan itu tidak datang dalam bentuk teori, tetapi ditunjukkan langsung melalui perintah Allah untuk melihat gunung sebagai analogi kemampuan makhluk.
ketika Allah menampakkan cahaya kepada gunung. Setelah permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah dijawab dengan syarat ilahi, yaitu agar Nabi Musa memperhatikan gunung sebagai objek ujian. Peristiwa itu bergerak ke tahap yang paling menentukan. Al-Quran pada Quran Surat Al-A'raf ayat 143 menyebutkan, Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakan wa khara Musa sa'iqan. Inilah momen ketika Allah menampakkan sesuatu dari kemuliaannya kepada gunung, dan gunung itu hancur. Lalu Nabi Musa pun jatuh pingsan. Para mufasir menyebut ayat ini sebagai salah satu titik penting dalam memahami batasan kemampuan makhluk dan keagungan Sang Pencipta. Para ulama menjelaskan kata tajalla sebagai bentuk penampakan yang Allah kehendaki, bukan penampakan zat sepenuhnya, melainkan sesuai kebijaksanaannya. At-Tabari menyebut bahwa tajalli di sini adalah penampakan yang Allah tampakkan kepada gunung. Ibnu Katsir menegaskan bahwa maknanya adalah manifestasi sebagian kecil dari cahaya dan keagungan Allah yang jika diturunkan kepada gunung saja mampu meratakannya. Al-Baghawi juga menjelaskan bahwa apapun bentuk tajalli itu, ia bukan sesuatu yang memungkinkan makhluk untuk melihat zat Allah di dunia. Sementara As-Sa'di memaparkan bahwa tajalli tersebut merupakan wujud pengajaran langsung kepada Nabi Musa tentang batas kemampuan manusia dalam menerima pancaran keagungan ilahi. Perbedaan tafsir muncul pada penjelasan lebih rinci tentang bentuk tajalli. Sebagian ulama memahami tajalli sebagai cahaya yang Allah tampakkan kepada gunung. Sebagian lain menyebut tajalli sebagai manifestasi kemuliaan ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan makhluk. Namun, mereka sepakat pada poin utamanya, yaitu tajalli ini terjadi sesuai kehendak Allah, dan bentuknya tidak dijelaskan secara rinci karena keterbatasan makhluk untuk memahaminya. Tidak ada satupun riwayat sahih yang menggambarkan bentuknya secara fisik, sehingga para mufasir berhenti pada batas yang disampaikan ayat dan hadis tanpa menambah-nambahi. Di antara dalil yang memberikan gambaran tentang kedahsyatan peristiwa itu adalah hadis Sahih Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan ayat ini sambil mengisyaratkan dengan ujung jari. Beliau bersabda bahwa Allah menampakkan seperti sisi kecil kuku, yakni permisalan untuk menunjukkan betapa sedikitnya tajalli itu. Namun efeknya sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Para ulama menegaskan bahwa ungkapan seperti sisi kuku bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi menunjukkan bahwa bahkan manifestasi yang sangat kecil saja dari keagungan Allah sudah melampaui batas kemampuan alam semesta. Ketika tajalli itu terjadi, gunung yang jauh lebih kokoh daripada manusia langsung runtuh. Al-Quran menyebutnya daka, yang berarti luluh, berubah bentuk, atau rata dengan tanah. At-Tabari menjelaskan bahwa kata itu menunjukkan kehancuran total. Ibnu Katsir juga menyebut bahwa gunung yang menjadi simbol kekuatan itu tidak sanggup menerima tajalli, meski hanya sebagian kecil. Kejadian tersebut menjadi penjelasan praktis bagi Nabi Musa tentang kenapa makhluk tidak sanggup melihat Allah di dunia. Bukan karena mustahil secara mutlak, tetapi karena kondisi alam dunia tidak mampu menerima penglihatan terhadapnya. Urutan peristiwa yang dipaparkan para mufasir berjalan jelas. Pertama, Nabi Musa diminta memperhatikan gunung sebagai syarat. Kedua, Allah melakukan tajalli terhadap gunung. Ketiga, gunung itu langsung hancur. Dan keempat, Nabi Musa tidak kuat menyaksikan peristiwa tersebut dan jatuh pingsan. Para ulama menjelaskan bahwa hilangnya kesadaran Nabi Musa bukan karena ketakutan berlebihan, tetapi karena dahsyatnya fenomena tajalli yang membuat tubuh manusia tidak sanggup menanggungnya. Ibnu Jarir menggambarkan bahwa pingsannya Nabi Musa adalah reaksi alami seorang manusia yang berhadapan dengan peristiwa yang jauh melampaui batas indrawi dan fisik. Momen Nabi Musa jatuh pingsan dipahami oleh para mufasir sebagai penegasan tentang perbedaan esensial antara makhluk dan khalik. Jika gunung saja hancur oleh tajalli yang sangat kecil, maka manusia yang lebih lemah tentu tidak mampu bertahan. Penjelasan ini memperkuat akidah Ahlus Sunnah bahwa manusia tidak bisa melihat Allah di dunia.
karena keterbatasan, bukan karena mustahil secara hakikat. Ru'yah hanya mungkin terjadi di akhirat ketika Allah memberikan kemampuan dan kondisi yang sesuai kepada hambanya. Dengan demikian, peristiwa tajalli kepada gunung menjadi bukti ilmiah tekstual yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa. Gunung runtuh, Nabi Musa pingsan, dan seluruh rangkaian itu menjadi jawaban paling tegas dari Allah terhadap permintaan melihatnya di dunia. Tidak ada unsur simbolik atau metafora dalam kejadian ini. Para ulama tafsir meyakini bahwa itu adalah peristiwa nyata, terjadi di dunia, dan dicatat dalam wahyu sebagai pelajaran bagi umat manusia tentang keagungan Allah dan keterbatasan makhluk. Semua tafsir yang sahih bergerak pada garis yang sama, yaitu tajalli adalah hak Allah, terjadi secara nyata, menghasilkan kehancuran gunung, dan menjadi landasan kuat dalam konsep ru'yah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesadaran kembali, pengakuan Nabi Musa, dan penegasan akidah tentang ru'yah. Ketika Nabi Musa kembali sadar dari pingsannya, Al-Quran menggambarkan reaksinya dengan sangat jelas dan singkat, namun serat makna. Quran Surat Al-A'raf ayat 143 mencatat kalimat pertama yang keluar dari lisannya. Subhanaka tubtu ilaik, wa ana awalul mu'minin. Dari ayat ini, para ulama mengurai sejumlah prinsip penting tentang adab seorang nabi, akidah tentang ru'yah, dan pemahaman terhadap batas kemampuan makhluk. Setelah sebelumnya tidak membahas proses pingsan atau sebab-sebabnya, di bagian ini kita berfokus pada kondisi ketika Nabi Musa telah kembali sadar dan memahami hikmah dari kejadian yang baru saja disaksikannya. Para mufasir menjelaskan bahwa ungkapan Subhanaka adalah bentuk pensucian Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Ketika Nabi Musa mengucapkannya, beliau tidak sedang menyesali perintah yang beliau jalankan atau keraguannya terhadap Allah, tetapi sedang menegaskan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan, termasuk dari anggapan bahwa makhluk mampu melihatnya di dunia dengan kondisi yang sekarang. Ibnu Katsir menyebut bahwa ucapan ini adalah pengakuan Nabi Musa atas kesempurnaan Allah dan ketidakterjangkauan makhluk terhadap hakikatnya di alam dunia. Setelah itu, Nabi Musa mengatakan, tubtu ilaik. Para ulama Ahlus Sunnah tidak memahami kata taubat di sini sebagai pengakuan dosa, karena para nabi tidak melakukan dosa dalam bab akidah. Terlebih lagi dalam perkara yang berkaitan dengan permintaan ru'yah yang statusnya mubah secara syar'i. At-Tabari menjelaskan bahwa taubat Nabi Musa adalah bentuk kembali kepada adab tertinggi dalam berinteraksi dengan ketetapan Allah. Beliau meminta sesuatu yang pada hakikatnya tidak mungkin dipenuhi di dunia, sehingga taubat yang dimaksud adalah kembalinya Nabi Musa kepada ketundukan penuh terhadap batas yang Allah tetapkan, bukan taubat dari kesalahan keyakinan. Ulama seperti Al-Baghawi dan As-Sa'di memberikan penjelasan serupa. Menurut mereka, taubat Nabi Musa bukanlah taubat dari maksiat, tetapi dari permintaan yang tidak pada tempatnya jika dilihat dari sisi kesempurnaan adab kenabian. Permintaan melihat Allah di dunia tidak haram, tidak keliru secara akidah, bahkan diajukan Nabi Musa dalam rangka ingin mengetahui apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin di dunia. Namun, setelah Allah menunjukkan bahwa kondisi dunia tidak memungkinkan, Nabi Musa kembali kepada ketundukan dan memuji kesucian Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Setelah itu, Nabi Musa menutup dengan wa ana awalul mu'minin. Para mufasir menyebut bahwa maksudnya adalah aku adalah orang pertama yang beriman terhadap keputusanmu dalam perkara ini, yakni beriman bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia dan bahwa hikmah Allah berada di atas seluruh keinginan makhluk. Ini menjadi bentuk penegasan dari Nabi Musa bahwa beliau menerima sepenuhnya apa yang Allah tetapkan, sekaligus menegaskan kepada Bani Israel kelak bahwa permintaan melihat Allah di dunia bukanlah sesuatu yang bisa mereka jadikan tujuan material. Dari ayat ini, para ulama akidah kemudian menjelaskan prinsip penting, yaitu melihat Allah di dunia adalah mustahil karena keterbatasan makhluk. Tetapi melihat Allah di akhirat adalah mungkin dan pasti terjadi bagi para mukmin. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang ditopang oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran yang paling sering dijadikan landasan adalah Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Para mufasir sepakat bahwa kata nadhirah dalam ayat ini bermakna melihat, bukan menunggu. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan mayoritas generasi salaf menegaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa wajah-wajah orang beriman di hari kiamat akan bersinar karena melihat Rabb mereka. Tafsir ini menjadi pegangan utama dalam menetapkan bahwa ru'yah di akhirat adalah hak yang benar. Dalil berikutnya berasal dari hadis-hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum mukmin akan melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama tanpa terhalang dan tanpa berebut. Para ulama menyebut hadis ini sebagai hadis ru'yah yang paling kuat, disampaikan melalui banyak jalur dan menjadi hujjah mutlak dalam akidah. Hadis tersebut tidak menyerupakan Allah dengan makhluk karena keserupaan di sini hanya pada kejelasan melihat, bukan pada bentuk atau hakikat Allah. Hadis lain juga menegaskan bahwa pada hari kiamat Allah menyingkapkan tabir dan para mukmin mendapat nikmat terbesar berupa melihatnya. Para ulama sepakat bahwa ru'yah ini terjadi di akhirat, bukan di dunia, dan berbeda dengan kondisi dunia yang dibatasi ruang, waktu, dan sifat fisik manusia. Karena itu, ketika Nabi Musa mengakui keputusan Allah dengan ucapan tubtu ilaik, beliau sedang kembali kepada batasan duniawi yang Allah tetapkan, bukan menolak kemungkinan ru'yah di akhirat. Penjelasan para ulama akidah menegaskan bahwa ayat ini bukan bukti mustahilnya ru'yah secara mutlak, melainkan penolakannya di dunia. Mereka membedakan antara ru'yah yang mungkin secara hakikat dan ru'yah yang tidak mungkin secara kondisi. Dunia tidak mampu memfasilitasi penglihatan tersebut, sehingga Nabi Musa tidak dapat melihat Allah dalam keadaan duniawinya. Namun di akhirat, ketika manusia diberi kemampuan baru dan kehidupan tanpa batas, ru'yah menjadi mungkin dan menjadi nikmat tertinggi bagi para mukmin. Dengan demikian, kesadaran Nabi Musa setelah pingsan bukan sekedar momen bangkit dari kehilangan kesadaran, tetapi titik penting dalam perjalanan akidah umat manusia. Ucapannya memuat adab seorang nabi, penempatan yang tepat atas kebesaran Allah, penegasan bahwa ru'yah tidak terjadi di dunia, serta isyarat kuat bahwa beliau beriman terhadap segala ketentuan Allah. Para mufasir menyebut bahwa ayat ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana para nabi mengajarkan umatnya tentang batas antara kemampuan makhluk dan keagungan Sang Pencipta. Dampak peristiwa itu bagi Bani Israel dan penjelasan ulama klasik. Setelah rangkaian peristiwa yang Nabi Musa alami di hadapan Allah selesai, dampaknya tidak berhenti pada diri Nabi Musa saja. Dalam berbagai riwayat tafsir, para ulama mencatat bahwa kelompok 70 lelaki yang menyertai Nabi Musa yang sebelumnya dipilih sebagai delegasi Bani Israel juga merasakan efek dari kejadian tersebut, meskipun Al-Quran tidak merinci keadaan mereka pada momen itu. Riwayat para mufasir klasik memberikan gambaran tentang reaksi mereka setelah menyaksikan fenomena yang tidak biasa itu. Sebagian ahli tafsir, seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir dari riwayat salaf, menyebut bahwa para lelaki tersebut mengalami kondisi serupa pingsan. Mereka tidak mampu menahan peristiwa yang terjadi, meskipun tidak ada detail bahwa mereka melihat apa yang Nabi Musa lihat. Sebagian ulama lain dalam riwayat yang dibawakan oleh At-Tabari menyebut bahwa para lelaki itu diliputi rasa takut yang amat dalam, ketakutan yang membuat tubuh mereka gemetar dan mereka tidak bisa berdiri tegak. Penjelasan ini menunjukkan bahwa apapun yang mereka lihat atau dengar, efeknya jauh melampaui pengalaman manusia biasa. Di dalam tafsir lain seperti Al-Baghawi disebut bahwa para lelaki itu menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat mereka takut akan kemungkinan dihukum sebagai akibat permintaan mereka sebelumnya, yaitu permintaan agar Allah menegaskan kepada mereka siapa yang bersalah dalam kasus penyembahan anak sapi. Sebagian riwayat menyebut bahwa mereka merasa khawatir
jika Allah menimpakan azab karena kesalahan kaumnya. Apapun detailnya, para mufasir sepakat bahwa reaksi mereka bukan reaksi biasa. Mereka menyaksikan sesuatu yang menjadikan mereka segera menyadari betapa lemahnya manusia di hadapan ketetapan Allah. Ketika membahas reaksi ini, beberapa mufasir mengaitkannya dengan pola permintaan Bani Israel yang seringkali bersifat material dan keras kepala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55-56, Al-Quran mencatat salah satu peristiwa mereka ketika berkata kepada Nabi Musa, "La nu'mina laka hatta narallah jahrotan." Mereka menolak beriman sampai melihat Allah secara terang-terangan. Sebagai akibatnya, Allah menimpakan sa'iqah kepada mereka sehingga mereka mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali sebagai tanda kekuasaannya. Peristiwa ini terjadi pada masa yang berbeda, tetapi menunjukkan karakter umum Bani Israel, yaitu permintaan yang melampaui batas, bertolak dari penentangan, bukan dari ketundukan. Para ulama menjelaskan bahwa penyebutan ayat ini relevan untuk menggambarkan sikap Bani Israel secara umum, meskipun tidak sedang menceritakan kembali kronologi episode sebelumnya. Dalam konteks ini, Quran Surat Al-Baqarah menampilkan contoh permintaan ru'yah yang dilakukan bukan oleh Nabi Musa, tetapi oleh kaumnya. Permintaan itu ditegur keras oleh Allah, berbeda dengan permintaan Nabi Musa yang dikategorikan oleh para ulama sebagai permintaan yang ma'ruf, diajukan dengan adab, dan tidak dilandasi keraguan terhadap kekuasaan Allah. Karena itu, ketika para mufasir membahas reaksi 70 lelaki, mereka sering menyinggung karakter umum Bani Israel, agar pembaca memahami konteks sosial keagamaan umat ini. Kesimpulan para ulama dari kumpulan riwayat ini menunjukkan perbedaan penting antara makom Nabi Musa sebagai nabi dan sikap Bani Israel sebagai umat. Nabi Musa dalam permohonannya bertanya karena ingin memahami batas kemampuan makhluk dalam melihat Allah di dunia. Permintaannya digolongkan sebagai permintaan yang diperbolehkan, dilakukan dalam kerangka penghormatan kepada Allah, dan tidak sedikit pun ada unsur penentangan. Sebaliknya, permintaan Bani Israel dalam Quran Surat Al-Baqarah bersifat menantang dan mencerminkan kekerasan hati mereka. Mereka tidak meminta untuk menambah iman, tetapi meminta sebagai syarat untuk beriman. Para ulama menjadikan perbandingan ini sebagai salah satu hikmah utama dalam peristiwa Nabi Musa di Tur. Mereka menyebut bahwa Allah menunjukkan kepada Nabi Musa batasan makhluk, sementara kepada Bani Israel Allah menunjukkan akibat keras kepala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Musa berada pada derajat tertinggi dalam hal menerima wahyu dan berbicara langsung dengan Allah. Karena itu, kejadian tersebut menjadi pendidikan bagi Nabi Musa, sekaligus hujah terhadap kaumnya. Dalam makom inilah Nabi Musa lebih tinggi dibandingkan umatnya. Beliau menerima ketetapan Allah, sementara mereka berulang kali meminta hal-hal yang tidak patut. As-Sa'di menambahkan bahwa reaksi 70 lelaki itu sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki keteguhan seperti Nabi Musa. Mereka tidak mampu menanggung apa yang Allah perlihatkan dari tanda-tanda kekuasaannya. Sementara Nabi Musa, meskipun sampai pingsan, tetap berada dalam posisi menerima, memahami, dan mengakui kesucian Allah. Hal ini menunjukkan perbedaan antara pengalaman seorang nabi dan reaksi orang-orang biasa, sekalipun mereka adalah delegasi terbaik Bani Israel. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kejadian ini menjadi saksi bagi mereka, sehingga ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mampu memberikan kesaksian tentang kekuasaan Allah dan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa. Namun para mufasir tidak sepakat tentang sejauh mana mereka menyampaikan pengalaman itu. Sebagian riwayat tidak memaparkan kelanjutan detail kisah mereka. Yang jelas, peristiwa ini menjadi hujah bagi Bani Israel bahwa perintah Allah tidak bisa diperlakukan seperti tuntutan manusia kepada manusia. Sikap-sikap penuh penentangan yang mereka lakukan pada masa-masa lain, seperti permintaan makanan tertentu, protes terhadap ketetapan syariat, dan permintaan bukti-bukti indrawi, semuanya menjadi bagian dari karakter mereka yang jauh berbeda dari sikap Nabi Musa sebagai seorang nabi. Dengan demikian, dampak peristiwa itu bagi Bani Israel
tidak hanya muncul dalam bentuk fisik berupa ketakutan atau pingsan, tetapi menjadi pembeda antara makom Nabi dan kaumnya. Para ulama klasik menjelaskan bahwa peristiwa ini menegaskan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang mencapai kedudukan tinggi karena ketundukannya terhadap ketetapan Allah. Sementara umatnya berkali-kali diuji karena kecenderungan mereka mempertanyakan perintah. Hal ini membentuk gambaran komprehensif mengenai sikap para nabi dan sifat umum Bani Israel dalam sejarah wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini bisa memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.